Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sebentar kita akan memulai ibadah raya pada minggu ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun hanya lewat streaming, kami percaya urapan-Mu tetap sama, berkat-Mu tetap sama boleh kami terima Tuhan. Porsi yang sama boleh kami terima. Terima kasih buat hadir-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Perlindungan-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami pribadi lepas pribadi boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Sampai setiap kami boleh menemukan pribadi-Mu. Mata air yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberikan kehidupan bagi setiap kami. Untuk itu dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Roh Kudus Engkau yang mengambil alih. Roh Kudus Engkau yang bekerja. Semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kami bawa pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu. Apapun yang Kau izinkan dalam hidup kami, tetap rancangan-Mu yang terbaik Tuhan. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang Kau berbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku apapun keadaanmu saat ini, mari sembah Dia, Yesus. Hanya di dalam namanya ada pengharapan, hanya di dalam Yesus ada perlindungan, ada kekuatan yang jagung terima kasih Tuhan, sungguh nyata kasih-Mu, sungguh terbukti, sungguh ajaib Tuhan. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Kau Tuhanku, Bapakku yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Allahku, sungguh Kau Bapakku. Ku naikkan syukurku di hadapanmu, pujian dan sembahku berikan bagi-Mu, Allah yang hidup. Keselamatanku di dalam Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Sungguh Kau yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh Kau yang termanis, sungguh Kau yang terindah dalam hidup kami. Untuk itu kami nyatakan Engkau Allahku, Engkau Bapakku yang setia. Ya lama sangka, ya lama sangka, ya lama dara, ya lama sangka, ya lama. Terpujilah namamu selamanya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lama syika, ya lama dara, syaka, ya lama, ya lama, ya lama. Memelihara hati sempurna
hanya sujud di hadapan Bapa. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku Segala pujian syukur bagimu, Allah yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah Allah yang hidup, terpujilah namamu yang kudus, nama di atas segala nama, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan setiap kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan, berkat-berkat rohani. Kami percaya kekuatan yang baru, pengharapan yang baru turun atas setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu terpujilah namamu, Allah yang layak disembah selama-lamanya. Amin saudaraku. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hatimu dan kekuatan. Sebab kita percaya ada kuasa di atas puji-pujian. Pujilah Tuhan hai umatnya. Pujilah dengan segenap hatimu. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Dengan imanmu katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dan lebih dari pemenang, Tuhan Allah kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Biar setiap kita percaya kepada Tuhan. Bukan apa yang kita lihat, tetapi hidup oleh percaya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama rohmu. Bersama rohmu. Dengan imanmu katakan, ku pasti menang. Ini
berikan. Kau yang beri satu kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaran-Mu, hanya bersama Roh-Mu Bersama Roh-Mu ku pasti menang. ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Tiap kami bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, bagi-Mu segala pujian, kemuliaan selamanya. Haleluya, Haleluya. Hanya Tuhan kekuatan dalam hidup kami. Saat kami di tengah gelombang, di tengah badai hidup, tetap kami percaya Engkau ada bersama. Untuk itu tetap percaya Tuhan sanggup memberikan pertolongan dalam keadaan apapun. Keajaiban-Mu pasti dinyatakan, kekuatan-Mu pasti dinyatakan bagi setiap kami. saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
sungguh memberikan pertolongan di tengah badai. Hanya Engkau yang sanggup memberikan pengharapan. Ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau yang telah membawa kami bersama-sama di ibadah streaming. Kami percaya Tuhan tolong kami, pimpin kami dari pertengahan ini sampai kepada akhirnya. Tolong dalam pemberitaan kami benar-benar menyampaikan isi hati-Mu dan kami semua menerima berkat porsi yang sama, yaitu berkat-berkat sorgawi. Berkati mereka yang ada di layar streaming, Tuhan, dan kami bersama-sama mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita di dalam ibadah minggu yang ketiga ini. Dari bulan Februari ini kita terus streaming ya. Kemudian mungkin sampai akhir bulan kita selesai dan saya percaya di bulan Maret kita boleh bersama-sama eksis kembali. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, berdoa seperti Elia berdoa. Saudara, bahan bacaan kita akan ambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Kita akan melihat dan saya akan bacakan bagi saudara. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara, kenapa saya mengambil cerita ini? Pasti ada tujuannya. Saudara, setiap firman yang ditulis mempunyai arti sapaan tersendiri dalam kehidupan kita. Dan tujuannya coba kita lihat di dalam Yakobus 5. Ayat yang ke-17 dan 18. Saudara, di balik kisah ini diungkapkan oleh Yakub dengan suratnya, demikian bunyinya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun ya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, di ayat 17 dan 18 ini, saudara diangkat oleh Yakobus dengan satu prinsip. Elia sama seperti kita dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Kenapa? Karena ayat 16 dikatakan, orang benar apabila sungguh-sungguh berdoa, besar kuasanya. Bahasa Inggris katakan besar manfaatnya. Saudara, kita melihat contohnya ada. Nah, contoh kali ini saudara diambil oleh Yakub, tentu disampaikan kepada kita di zaman kita untuk kita belajar berdoa seperti Elia berdoa. Saudara, Elia berdoa tidak turun hujan di bumi 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun 6 bulan ya. Kemudian kita melihat dia berdoa pula, ayat 18 katakan bahwa dia berdoa pula. Kemudian langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, di ayat 18 ini tidak tertulis secara rinci seperti ada
di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Nah, di ayat ini saudara, di dalam kembali kepada Raja-Raja, kita melihat bahwa ada satu proses perjalanan iman daripada Elia. Saudara, kita lihat ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41 tadi. Kita melihat begini saudara. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Ini Ahab ini bukan pendoa, mungkin juga bukan orang percaya karena dia raja Israel. Jadi Elia diutus untuk bangsa Israel yang 11 suku. Sedangkan yang satu suku Yehuda bersama Benyamin kalau tidak salah itu ada tinggal di Yerusalem. Saudara, di Israel tapi di Yerusalem. Nah, dia katakan kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara, ada perbedaan. Yang satu hanya makan minum, yang satunya lagi mendengar. Kenapa mendengar saudara? Karena terus menerus menaruh harap, mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan kita melihat saudara, ketika mendengar, ini bagian yang penting seperti saat ini saudara. Tuhan ingin kita melihat di dalam Roma 10 ayat 17. Coba saudara kita lihat Roma 10 ayat yang ke-17 berkata apa? Saudara, saya juga mencatatnya dan saya yakin firman-firman ini penting di dalam hidup kita. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, ada dua macam mendengar ya. Ada dua macam suara untuk kita dengar. Yang satu saudara itu disebut suara seperti Alkitab katakan ketika kita baca itu suara yang biasa ya. Tetapi ada satu suara yang dikatakan firman Kristus itu rema saudara. Dan suara rema ini yang paling penting kita dapatkan. Bagaimana kita bisa menerimanya? Saudara, rema itu secara pribadi dan dia berbicara di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Nah saudara, sudahkah lubuk hati kita yang paling dalam ini mendengar? Sebab iman itu akan timbul dari pendengaran. Saudara, sekalipun Elia berdoa sungguh-sungguh, tetapi kalau firman itu tidak datang, kita tidak akan pernah punya, muncul iman itu gak pernah punya. Sebab itu segala sesuatu harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Dan ketika pesan rema itu turun dalam kehidupan kita, saudara, saya yakin ini perbedaannya. Kembali kepada 1 Raja-Raja 18 ayat 41 lagi, saudara kita melihat bahwa bunyi derau hujan sudah kedengaran. Saudara, padahal kita melihat tanah Israel itu tandus betul-betul 3,5 tahun dan tidak pernah turun hujan. Dan itu betul-betul terjadi. Kita lihat ayat 42. Saudara, ayat ini berkata apa? Kita lihat ya 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu membungkukkan ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saudara, dia naik ke satu pegunungan. Ya, saya pernah ke tempat ini, saudara, dan goanya itu diperkirakan ya. Goa di mana Elia bersembunyi dan lain sebagainya, ada tempatnya bagus sekali, memang di tempat yang agak tinggi. Nah, saudara, disitulah Elia membungkukkan diri ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia tersungkur betul-betul di antara lututnya. Untuk apa? Berdoa. Saudara, naik ke puncak gunung, dia berlutut di situ. Saudara, ini tindakan proses bagaimana doa-doa dikabulkan. Dan kita belajar berdoa seperti Elia berdoa. Saudara, begitu mendengar firman Tuhan, tidak makan dan minum. Ya maklum ya, Ahab itu makan dan minum karena tidak mendengar firman Tuhan. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan diajarkan oleh ayat-ayat yang kita baca ini untuk apa? Berdoa. Mengambil waktu khusus untuk berdoa. Apakah berdoa itu langsung dijawab? Saudara, ternyata ini betul-betul merupakan bagian-bagian yang luar biasa. Karena sekalipun ia mendengar suara hujan, namun sekali lagi dia tidak seperti Ahab makan dan minum. Ya, saudara, orang percaya, nah ini bagi kita ya, harus belajar mengikuti jejaknya, yaitu untuk
berdoa. Berdoa saudara. Tuhan katakan masuk kamar tutup berdoa. Ya saudara. Mengambil waktu untuk berdoa. Kita melihat ayat 43 saudara. 43. Lalu setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata tidak ada apa-apa. Kata Elia pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Saudara, dia berdoa, dia menyuruh bujangnya naik, lihat ada apa? Tidak ada. Mungkin ya bujangnya turun, karena ini sampai 7 kali. Saudara. Berdoa lagi, naik lagi ke atas. Bujangnya itu tukang ngecek saudara. Ya. Dan Elia sekali lagi, ketiga kali, naik lagi, turun lagi, berdoa keempat kali. Ini berdoa sampai 7 kali. Artinya apa saudara? Angka 7 itu angka sempurna. Ya. Berdoa sampai betul-betul dijawab oleh Tuhan. Saudara tidak mudah bagi orang untuk mengerti hal ini. Karena apa saudara? Kadang-kadang kalau berdoa enggak dikabulkan sekali berdoa sudah menjadi lemah. Ya. Karena apa? Tidak pernah mengerti bahwa iman berdoa itu harus diuji saudara. Tapi bagi Elia ini tantangan. Belum dikabulkan, ini tantangan bagi berdoa. Sebab apa? Orang berdoa itu harus dengan tidak jemu-jemu saudara. Tidak menyerah, mungkin diulang lagi. Saudara, tetapi yang pasti berdoa dan berdoa. Saudara dan saya diajarkan tekun berdoa. Yakub itu berdoa semalam suntuk sampai pagi. Begitu bertemu dengan malaikat Allah, dia tidak akan pernah melepaskan sampai apa saudara? Malaikat Allah itu memberkati dia. Waktu itu ditanya siapa namamu? Dia mengaku aku Yakub. Tetapi malaikat Allah berkata kamu bukan lagi Yakub tetapi Israel. Artinya apa? Pangeran. Saudara, pangeran itu diberkati. Pangeran itu tidak menipu. Pangeran itu punya mental tekun mencari Tuhan. Dan itu berhasil. Saudara dalam kehidupan Yakub. Nah, saudara berdoa 7 kali, jangan itu pernah berlalu dalam hidup kita. Seperti apa saudara yang dikatakan Lukas 18 ayat pertama. Coba kita lihat Lukas 18 ayat yang pertama. Berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, berdoa itu tidak boleh jemu. Banyak orang berdoa karena perlu dia berdoa. Kalau enggak perlu enggak berdoa. Saudara, tidak demikian Alkitab mengajarkan kepada kita, khususnya Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Dan kalau kita ini pengikut Kristus mau dimuridkan, ciri-ciri pertama berdoa tidak jemu-jemu. Tidak pernah jemu-jemu. Berdoa lagi. Berdoa lagi. Berdoa lagi. Berdoa lagi. Karena apa saudara? Kita ini terbatas, mentok saudara. Kita nggak bisa apa-apa. Tapi satu kali doa-doa kita pasti dikabulkan. Coba kita lihat ayat yang ke-7 dari Lukas 18. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, kita lihat ini ada prinsipnya. Yesus memberitahukan ada satu rahasia. Apabila engkau tidak jemu-jemu berdoa, Allah akan segera membenarkan orang-orang pilihannya. Karena apa? Siang malam berseru-seru kepada Tuhan. Dan tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk segera menolong mereka. Saudara dan saya diajarkan pada prinsip ini bukan hanya mendengar, tetapi juga tekun berdoa. Dengan tidak jemu-jemu berdoa. Saudara, dan kalau betul-betul ini telah berhasil, kita akan melihat ayat yang berikutnya, yaitu 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, sementara Ahab disuruh makan minum, Elia berdoa. Tantangannya ada.
tidak melihat tanda apa-apa. Tetapi pada kali yang ketujuh, saudara, ada satu tanda. Tandanya apa? Awan kecil. Saudara, awan kecil setelempap telapak tangan, saudara. Tapi itu pun oleh bujangnya disampaikan. Ada tanda, awan kecil. Saudara, hal ini mengingatkan saya kepada 1 Korintus 1 ayat 28. Coba kita lihat ya. 1 Korintus 1 ayat 28, demikian bunyinya. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, tanda itu sederhana. Tanda itu tidak dipandang oleh dunia. Karena itu hina, saudara. Mungkin zamannya Elia dianggap orang yang paling hina. Sementara Isabel dengan gemerlap kekayaan daripada Ahab mengumpulkan nabi-nabi dengan pakaiannya, dengan persembahan, dengan foya-foyanya. Saudara bisa bayangkan bahwa hamba Allah ini hina tetapi dipilih oleh Allah. Dan apa yang dia miliki yang tidak berarti itu meniadakan yang berarti. Saudara, itu sebabnya jangan kita hidup oleh karena melihat, tapi hiduplah karena percaya bahwa di balik yang paling rendah, paling hina, paling tidak berarti ada Allah di sana. Untuk apa? Meniadakan apa yang berarti. Saudara, ingatkah ketika Filipus katakan, di sini ada si anak kecil membawa 2 ikan 5 ketul roti. Apa artinya? Saudara, yang lemah, yang tidak ada artinya, yang dipandang sepele oleh dunia, oleh sesama kita, hati-hati, itu justru dipakai oleh Allah. Sebab itu saudara dan saya akan bisa menghargai tanda-tanda yang kecil kalau tekun berdoa, kalau berseru-seru kepada Tuhan, terus minta anugerah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah gebiah-gebiah mendemonstrasikan yang hal-hal yang luar biasa, enggak. Justru dimulai hal-hal yang sederhana. Saudara, ketika seorang perempuan meleleh darah ya, selama 12 tahun kalau tidak salah, dia berkata apa? Asal aku memegang jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, itu sebetulnya sudah ada firman di dalam perjanjian lama. Saudara, kalau berbicara jubah itu sebetulnya berbicara tentang jumbai jubahnya. Jadi memang diizinkan orang Israel terutama tua-tua itu harus memakai satu jubah yang ada jumbainya. Ada benang-benang yang diuraikan itu, saudara. Itu jumbai jubahnya. Saudara, untuk apa? Setiap orang melihat itu ingatlah akan firman Tuhan. Jadi perempuan itu dia bukan hanya mengingat, tetapi dengan iman dia menjamah dan dia katakan, aku sembuh. Saudara, itu hal yang sepele, yang tidak pernah dimengerti murid-murid, tidak pernah dimengerti orang-orang yang punya permasalahan banyak di sekitar Yesus, kecuali perempuan ini. Saudara, karena apa? Itu hal yang sederhana. Iman itu sederhana, saudara. Allah memberikan. Berarti saudara, perempuan yang meleleh darah 12 tahun ini terus menerus siang malam berseru kepada Tuhan, kita juga gak tahu. Tetapi satu kali yang tidak berarti, saudara, yang hina, yang sederhana, tetapi ada perjanjian di situ bahwa orang yang melihat jumbai jubah itu, biarlah dia ingat juga akan firman Tuhan. Itu ada tertulis di Pentateuch atau di dalam kitabnya Musa, perjanjian lama, dan itu dipegang oleh wanita ini, saudara, sehingga ketika ada kesempatan ketemu Yesus, yang tidak berarti itu dia tetap katakan, asal aku menjamah jubahnya, pasti aku sembuh. Saudara, Tuhan memakai cara bermacam-macam, beratus-ratus macam, tidak hanya satu. Tetapi yang pasti dengar. Saudara, yang kedua, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ketiga, apa yang paling sederhana, paling tidak berarti, itu dipakai oleh Allah meniadakan yang berarti. Kita kembali kepada ayat berikutnya, ayat yang ke-45. Saudara, semua ini ada artinya. Suatu tanda akan diikuti janji yang tiba-tiba. Karena 45 ini katakan begini, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat.
Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael, ya. Ahab sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Dan bagian kita ini saudara, tadi yang dikatakan hanya awan hanya sebesar telapak tangan. Tetapi dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan dan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Saudara, apakah ada janji firman Tuhan bahwa satu kali ketika kita sudah mendengar firman, tiba-tiba itu menjadi kenyataan. Ada loh saudara ayatnya ternyata, di mana Yesaya 48 ayat yang ketiga. Coba kita melihat. Yesaya 48 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini, hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Jadi kalau orang suka memperhatikan firman dan terus berpegang dan menanti-nantikan Tuhan, Tuhan katakan begini, aku telah mengucapkannya. Jadi Tuhan sudah berfirman dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku akan melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Saudara, berarti apa? Di alam yang kita tidak lihat ini saudara, kita sudah pernah mendengar firman Tuhan. Dan itu sudah pernah dikatakan Tuhan, dikabarkan. Dan jangan lupa, sekonyong-konyong pada satu kali tiba-tiba terlaksana dan menjadi kenyataan. Saudara, mari kita alami hal ini, karena ini semua ada kaitannya bagaimana kita belajar berdoa seperti Elia berdoa. Saudara, kalau kita tidak mencermati hal-hal seperti ini, kita akan menjadi orang yang enggak mau sabar, kemudian tidak mau berharap kepada Tuhan, dan tidak mau mendengar firman Tuhan, atau tidak sungguh-sungguh berdoa. Di tengah jalan kita berhenti berdoa. Bisa saja saudara, tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan adalah Allah yang awal dan Allah yang akhir. Sebab itu jangan menuruti kedagingan kita. Jangan menuruti nasihat dunia. Jangan mau firman Tuhan itu dicuri oleh iblis. Tetapi tetap berpegang atasnya. Karena apa saudara? Satu kali kita akan melihat Yakobus 5 ayat 7-9. Kita akan melihat ini. Ternyata di Yakobus sebelum nasihat berdoa seperti Elia, ada nasihat yang bagus. Yakobus 5 ayat 7-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Jadi kita ini lewat persoalan, lewat doa-doa harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Itu maksud Tuhan. Sebab itu kesusahan sehari cukup ke sehari. Ada problem, masih ada problem lagi. Supaya apa? Kita tekun mencari sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi. Kita belajar seperti petani saudara. Gak pernah peduli terik matahari, pagi hari. Gak pernah peduli tantangan hama dan lain sebagainya. Dia tetap mengerjakan bagiannya. Sampai apa? Turun musim hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, semua itu berbicara tentang apa? Ketekunan ada hasilnya. Ayat 8 kita melihat. Kamu, saudara dan saya juga harus sabar. Dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, kita tidak boleh fokus terus dengan perkara-perkara dunia. Walaupun ada perkara-perkara sedang digenapi begitu hebatnya. Kita harus meneguhkan hati karena apa? Kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Ayat yang terakhir, ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, semuanya ini melatih manusia rohani kita makin handal, makin kuat. Karena apa saudara? Kalau kita bersungut-sungut lalu saling menyalahkan, ingat hakim sudah menunggu di ambang pintu. Saudara dan saya pasti tidak akan dapat apa-apa. Dan jangan-jangan kita undur, jangan-jangan kita tidak setia, tidak sepenuh dalam mengikut Tuhan. Seperti 5 anak darah yang kelihatannya pandai, sama-sama punya pelita, tetapi tidak punya reservoir minyak cukup. Saudara dan saya tidak. Terus berjaga-jaga, terus bersekutu dengan Tuhan, terus punya
kepekaan untuk mendengar sang mempelai datang. Dan kalau mendengar sang mempelai datang, kita nggak keburu saudara untuk mencari seperti 5 anak darah yang bodoh masih mencari minyaknya. Tidak saudara, tapi kita segera untuk kedatangan Tuhan. Saudara, mari kita melihat ayat terakhir dari mana tadi? 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Saudara, ini juga merupakan gambaran gereja. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara, kita melihat dunia ini pesta pora, makan minum, saudara. Berpakaian indah-indah. Saudara, memang itu semua sudah dikatakan Yesus. Kamu mencari pakaian yang bagus-bagus ada di istana. Saudara, tetapi Tuhan katakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang berasap, saudara, tidak akan dipadamkan sampai hukum kasih itu berlaku. Saudara dan saya, tujuannya Tuhan melatih kita berdoa, melewati berbagai tantangan hidup supaya saudara dan saya semangat, ya, on fire dengan Tuhan, tidak mudah menyerah. Saudara, kita belajar yang terakhir, saudara. Belajar seperti Elia, mengikat pinggangnya. Saudara, orang yang mengikat pinggangnya itu artinya orang yang selalu berjaga-jaga sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, berlari, saudara. Saudara dan saya cari Tuhan itu berlari, saudara. Seperti orang yang masuk di dalam gelanggang perlombaan. Berlari kencang, saudara. Untuk memperoleh apa? Mahkota. Mereka memperoleh mahkota hanya daun, saudara. Dikatakan pada Olimpiade yang pertama. Tetapi kita semua memperoleh mahkota kehidupan. Jangan pernah takut. Memang dunia ini seolah-olah terus nomor 1, saudara. Makan, minum, pesta pora, naik keretanya dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak akan pernah tertinggal. Karena apa? Kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Kuasa Tuhan berlaku atas gerejanya. Kuasa Tuhan berlaku atas hidup kita. Ketika kita mengikat pinggang kita, kita akan berlari mencari Tuhan. Oleh karena kuasa Tuhan, kita akan mendahului siapapun untuk sampai dan bertemu dengan Mesias yang kedua kali. Saudara dan saya, jangan pernah jemu-jemu. Tantangan boleh datang, silih berganti. Tapi kasih setia Tuhan, kemurahan kebaikan Tuhan itu kekal adanya. Dan dia sedang menarik kita masuk kepada kemuliaannya. Saudara, ingat Abraham bersama Sarah, mereka berdua cukup waktu untuk pulang ke Ur Kasdim. Tapi itu yang tidak mereka lakukan. Mereka sudah sampai di tempat di mana dijanjikan Allah. Namun kota yang diimpikan tidak mereka lihat. Hati mereka tidak tawar. Karena apa? Mereka sedang melihat satu tempat yang sorgawi. Bukan yang samawi, sorgawi. Dan untuk itu iman mereka menyatakan mereka menang. Saudara dan saya, satu kali problem boleh datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi satu hal, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Dia Allah yang kekal mengasihi dan terus menyertai kita sampai kesudahannya. Dialah yang disebut Alfa dan Omega. Saudara, apa yang saya boleh terima dan telah saya bagikan, saya akan akhiri dengan doa. Dan tidak pernah firman Tuhan kembali dengan sia-sia. Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau belajar berdoa seperti Elia berdoa. Mendengar, berdoa, terima tantangan dan terima tanda-tanda dengan setia. Walaupun dianggap hina, tidak berarti. Tapi satu kali kami akan melihat doa-doa kami dikabulkan, termasuk penantian kami akan Tuhan. Biarlah satu kali Tuhan kami juga di akhir zaman mengalami gereja seperti Elia. Diikat pinggangnya dengan kebenaran, berlari mendahului siapapun. Karena kuasa
kuasa roh-Mu. Dan satu kali kami boleh mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Dan kami boleh bertemu Engkau muka dengan muka pada kedatangan-Mu yang kedua yang sudah singkat ini. Tuhan, dunia boleh kacau balau, keadaan boleh berubah. Tapi biar kami tetap menikmati kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Saudara, pada pagi hari ini, saudara yang sakit, letakkan tangan di tempat sakit. Saudara yang punya pergumulan, letakkan tangan di dada. Dan katakan, Yesus, Engkau segala-galanya. Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Aku tahu pada kesempatan di mana aku mendengar dan bersekutu kepadamu, ada kuasa yang bekerja. Seperti Elia, aku dimampukan untuk mendengar. Aku dimampukan untuk berlutut berdoa. Aku dimampukan percaya walaupun itu tanda-tandanya sederhana dan kecil. Dan aku dipenuhi dengan kuasa untuk berlari sampai kepada garis finish. Dan aku boleh menjadi pemenang. Walaupun dunia mengecewakan, segala sesuatu bisa berubah. Aku akan tetap berpegang kepada kekekalan. Kasih setiamu tidak pernah beranjak dalam hidupku. Itu terjadi. Yang sakit dijamah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bermasalah pun Tuhan tepat waktunya memberi pertolongan. Karena Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Tidak akan segera. Dia pasti menolong kita dengan segeranya. Dan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Tuhan akan membela, membenarkan orang yang siang malam terus berdoa kepada Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi semangat karena apa yang telah kami dengar Engkau ajarkan kepada kami. Terus kami masuk kepada rancangan-rancangan ilahi-Mu. Hamba-Mu berhenti tapi firman kebenaran tidak berhenti dan membawa kami masuk kepada kemuliaan. Diberkati terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman kegiatan dalam sepekan yang ada di Gereja Bethany Kristus Family. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah raya diadakan pada setiap hari Minggu yang dimulai pukul 7 sampai pukul 8.30 dan ini diadakan secara online. Untuk ibadah youth diadakan pada setiap hari Minggu juga yang dimulai pukul 8.30 sampai pukul 9.30. Demikian juga untuk ibadah anak yang dimulai pukul 7.30 sampai pukul 8.15 dan semua diadakan secara online. Dan untuk hari Selasa dan Rabu, saudaraku, ada menara doa dan disertai dengan puasa. Untuk sesi yang pertama dimulai pukul 9.30 sampai dengan pukul 10.30. Sedangkan untuk sesi yang kedua dimulai pukul 11 sampai pukul 12 siang. Untuk hari Selasa juga hari Rabu ada FA yang diadakan secara online. Untuk Selasa dan Rabu FA online diadakan untuk FA Maranatha dan FA Gloria dimulai pukul 18.30 sampai pukul 19.30. Sedangkan untuk FA El Shaddai dan FA Raja Wali diadakan pada hari Selasa juga yang dimulai pukul 18.30 sampai pukul 19.30. Sedangkan untuk FA Immanuel diadakan pada hari Rabu yang dimulai pukul 18.30 sampai pukul 19.30. Sedangkan untuk FA Youth diadakan pada hari Kamis yang dimulai pukul 18 sampai pukul 19. Sedangkan untuk doa malam diadakan pada setiap hari Jumat yang dimulai pukul 18 sampai pukul 19 dan semua diadakan secara online. Untuk doa ya. Demikian saudaraku, untuk beberapa pengumuman sudah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita sebab Kau besar. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
seperti Engkau, lah Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Mari pada kesempatan ini, baiklah kita masing-masing mengangkat tangan. Terimalah berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa-doa kita. Dengan iman kita terima dari yang tidak ada jadi ada, dari yang tak mungkin jadi mungkin. Karena kasih kuasanya, kemurahannya, kebaikannya, pertolongannya menyertai hidup kita. Maka janji-janji Tuhan tergenapi satu persatu, bahkan mulai sekarang sampai Maranatha terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa kembali.